Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama Ibu Siti Ismi dan kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Ismi. Baik, langsung saja kalian simak video pembelajaran kali ini. Nah, kapan terakhir kali kalian membaca koran? Sebelum adanya internet, bahkan sebelum adanya televisi, semua orang bergantung kepada koran untuk memperoleh berita, lowongan kerja, maupun informasi lainnya. Nah, akan tetapi seiring dengan perkembangan teknologi internet, hal tersebut mengakibatkan perubahan kehidupan di dalam masyarakat. Nah, sebelumnya kita kan bergantung kepada koran untuk memperoleh informasi dan sebagainya. Akan tetapi sekarang tidak. Mengapa? Karena orang-orang sekarang sudah bergantung sama, iya betul, internet. Karena informasi dari internet ini bersifat real time alias saat itu juga kamu bisa mendapatkan beritanya. Kita bisa memperoleh informasi mengenai bencana alam secara cepat. Terus kita juga bisa tahu nih, apakah klub kesayangan sepak bola kamu menang atau kalah ketika pertandingan semalam. Atau kita juga bisa mencari informasi lain hanya dengan membuka internet melalui gadget. Dan hola, semua informasi bisa kamu dapatkan melalui internet di genggaman kamu. Nah, adanya teknologi kayak televisi, internet, sama smartphone ini menyebabkan perubahan pada pola dan perilaku kelompok masyarakat. Ada yang positif dan ada juga yang negatif. Nah, positifnya sebagaimana yang telah Ibu jelaskan tadi, bahwa adanya teknologi internet dan smartphone ini bisa menyebarluaskan informasi secara cepat. Adapun negatifnya yaitu menyebabkan hilangnya mata pencaharian. Loh, kok bisa? Nah, kira-kira terakhir kali kapan kalian bertemu dengan penjual koran keliling? Sudah jarang bukan? Bahkan kita sudah tidak pernah melihatnya lagi kan? Nah, hal tersebut karena semua orang sudah beralih membaca berita melalui internet ketimbang dengan koran. Nah, adanya internet dan smartphone ini menyebabkan perubahan sosial di masyarakat. Nah, berdasarkan penjelasan Ibu tadi, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai perubahan sosial. Nah, di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama ada pengertian perubahan sosial, lalu yang kedua ada karakteristik dalam perubahan sosial. Baik, langsung saja kita pada pembahasan yang pertama mengenai pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial terdiri dari dua kata, yaitu perubahan dan sosial. Perubahan artinya sesuatu yang tidak tetap atau sesuatu yang berubah dari waktu ke waktu. Sedangkan kata sosial artinya masyarakat. Nah, di sini ada juga beberapa pengertian perubahan sosial dari beberapa ahli. Yang pertama ada Kingsley Davis. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi dalam suatu masyarakat. Perubahan yang dimaksud dalam struktur sosial di sini adalah perubahan yang terjadi di dalam suatu susunan-susunan masyarakat. Dimulai dari susunan tertinggi sampai ke lapisan yang terendah. Contohnya misalnya adalah kalau dulu nih Presiden Republik Indonesia adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan untuk presiden sekarang dipimpin oleh Bapak Jokowi. Nah, hal tersebut menunjukkan terjadinya perubahan dalam struktur sosial ataupun susunan-susunan struktural. Sedangkan perubahan fungsi yang dimaksud di sini adalah perubahan dalam hal status dan juga peran. Kalian tentu sudah tahu kan maksud dari peran dan status? Atau sudah lupa? Tidak apa-apa, akan Ibu jelaskan kembali. Status artinya posisi ataupun kedudukan yang dimiliki oleh seseorang di dalam suatu masyarakat. Sedangkan peran adalah
perilaku yang sesuai dengan status yang dimilikinya. Nah, status dan peran di dalam masyarakat juga sering mengalami perubahan loh. Kalau dulu status ayah ini biasanya sebagai pencari nafkah. Namun, kalau kita lihat saat ini, pada zaman sekarang sebagai pencari nafkah banyak juga sudah dilakukan oleh banyak ibu rumah tangga. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa terjadinya perubahan sosial di dalam fungsi suatu masyarakat. Jadi, ini adalah gambaran perubahan sosial menurut Kingsley Davis. Lalu yang kedua ada menurut Sello Sumarjan. Nah, kalian tahu nih, tentunya beliau ini adalah bapak sosiologi di Indonesia. Menurut Sello Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam lembaga-lembaga sosial. Kita tahu bahwasanya lembaga-lembaga sosial ini banyak jenisnya. Ada lembaga pendidikan, lembaga keluarga, lembaga ekonomi, lembaga politik, dan lembaga agama. Nah, di dalam lembaga ini juga tentunya terjadi perubahan sosial. Contohnya dalam hal lembaga pendidikan nih, kita tahu bahwasanya di dalam lembaga pendidikan juga mengalami perubahan. Nah, seperti saat lalu nih, sekolah menggunakan kurikulum KPSP. Akan tetapi untuk saat sekarang, kurikulum tersebut diganti menjadi kurikulum 2013 atau K13. Adapun perubahan dalam lembaga ekonomi. Nah, perubahan dalam ekonomi ini berupa transaksi. Contohnya ini adalah kalau dulu untuk mendapatkan suatu barang, kita mengenal istilah sistem barter. Nah, atau menggunakan barang dengan barang. Namun seiring dengan perkembangan zaman, manusia menggunakan alat tukar berupa uang untuk mendapatkan suatu barang. Tidak hanya itu saja, pada zaman sekarang kita juga sudah biasa melakukan transaksi online dengan menggunakan kartu kredit atau kartu debit atau juga menggunakan dompet digital. Nah, itu merupakan perubahan dalam lembaga ekonomi. Nah, hal tersebut adalah gambaran perubahan sosial menurut Sello Sumarjan. Lalu yang ketiga ada William F. Ogburn. Beliau mengatakan bahwa perubahan sosial artinya perubahan pada aspek kehidupan sosial yang disebabkan adanya perubahan kondisi teknologi. Nah, contohnya adalah perubahan iptek dapat menyebabkan perubahan pola pikir pada masyarakat. Misalnya, kalau dulu masyarakat hanya menggunakan handphone sebagai alat berkomunikasi saja. Akan tetapi saat ini, handphone sudah digunakan sebagai media untuk mencari nafkah, di mana masyarakat menggunakan handphone untuk berjualan online. Jadi, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya perkembangan iptek menyebabkan terjadinya perubahan sosial pada aspek kehidupan masyarakat. Contoh lain, adanya teknologi, kita bisa memesan ojek secara online atau ojek online. Jadi, itulah pendapat William F. Ogburn mengenai perubahan sosial. Jadi, anak-anak, dari beberapa pendapat ahli yang telah Ibu jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa perubahan sosial artinya perubahan yang terjadi pada masyarakat yang berkaitan dengan nilai, norma, maupun pola perilaku. Nah, jadi anak-anak itu adalah pengertian dari perubahan sosial. Apakah kalian sudah mengerti? Nah, sudah mengerti ya, bagus sekali. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu karakteristik perubahan sosial. Karakteristik perubahan sosial ini disebut juga dengan ciri perubahan sosial. Jadi anak-anak ada 8 karakteristik ataupun ciri-ciri perubahan sosial. Yang pertama, perubahan sosial terjadi di mana-mana. Artinya, perubahan sosial tidak hanya terjadi pada masyarakat kota saja, melainkan pada desa pun terjadi perubahan sosial. Contohnya kalau dulu yang punya smartphone ini kebanyakan orang-orang kota. Akan tetapi sekarang masyarakat pedesaan pun sudah memiliki smartphone. Lalu yang kedua, perubahan sosial dilakukan secara sengaja. Artinya, perubahan sosial tersebut sengaja dilakukan untuk memperbaiki kondisi yang sebelumnya. Contohnya nih, yang direncanakan itu adalah program KB alias Keluarga Berencana, di mana
Program KB ini sengaja dilakukan ataupun sengaja diprogramkan untuk mengurangi jumlah penduduk atau mengendalikan jumlah penduduk. Kalian bisa membayangkan nggak kalau program KB ini tidak ada atau tidak dilaksanakan? Bisa jadi dalam satu keluarga bisa memiliki 9, 10, bahkan 11 anak, bukan? Benar nggak? Benar dong, iya benar sekali. Jadi hal tersebut termasuk dalam perubahan sosial yang disengaja. Lalu karakteristik yang ketiga, yang namanya perubahan sosial pasti berkelanjutan. Artinya perubahan sosial tidak hanya terjadi dahulu saja, akan tetapi terjadi sekarang dan di masa yang akan datang. Selain itu, perubahan sosial tersebut juga akan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Contohnya, perkembangan teknologi di mana seiring perkembangan zaman akan semakin banyak bermunculan teknologi-teknologi yang canggih. Lalu karakteristik yang keempat nih, yang namanya perubahan sosial bersifat imitatif. Imitatif ini berasal dari kata imitasi, yang artinya peniruan. Maksud imitatif di sini adalah yang namanya perubahan sosial akan berlangsung mengikuti masyarakat lain. Contohnya misalnya dalam hal fashion dan model rambut. Remaja saat ini berkiblat pada mode berpakaian orang-orang barat dan meniru model rambut boy band atau girl band asal Korea. Iya bukan? Apakah kalian mengikuti tren fashion seperti itu? Apakah gaya rambut kamu mengikuti gaya rambut boy band atau girl band Korea sana? Karakteristik yang kelima, sering menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat. Artinya, dalam setiap perubahan sosial tersebut, pasti ada masyarakat yang pro dan kontra, atau dengan kata lain, pasti ada masyarakat yang menerima dan ada juga yang menolak. Contohnya, kenaikan harga BBM, di mana biasanya masyarakat yang berada di kelas sosial atas pasti akan bersikap biasa saja dan menerima kenaikan BBM tersebut. Akan tetapi bagi masyarakat yang berada pada kelas sosial menengah ke bawah, mereka tidak menerima kenaikan BBM tersebut. Pasti mereka akan menolak dan melakukan demonstrasi terhadap pemerintah atas adanya kenaikan harga BBM tersebut. Hal ini menunjukkan adanya perubahan sosial, menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Selanjutnya, karakteristik yang keenam, bahwasanya perubahan sosial bersifat disorganisasi sementara, atau dengan kata lain, perubahan sosial tersebut menyebabkan terjadinya kekacauan yang bersifat sementara. Nah, kita ambil contohnya nih, penemuan mesin pemotong padi. Nah, pada awalnya adanya penemuan mesin pemotong padi ini ditolak dan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat karena mereka berpikiran bahwa tenaga manusia tergantikan oleh mesin. Namun seiring berjalannya waktu, manusia beradaptasi dan mulai menerima. Adanya mesin pemotong padi tersebut telah meringankan beban pekerjaan manusia dalam hal memotong padi. Nah, hal itu menunjukkan perubahan sosial dalam masyarakat yang bersifat disorganisasi sementara. Lalu, karakteristik yang ketujuh, adanya perubahan sosial memiliki hubungan kausalitas, artinya memiliki hubungan timbal balik, memiliki hubungan sebab akibat, di mana perubahan sosial tidak hanya menyangkut aspek material saja, tetapi juga menyangkut aspek imaterial. Nah, yang namanya aspek material berkaitan dengan jasmani manusia, sedangkan aspek imaterial berkaitan dengan rohani manusia. Contoh perubahan sosialnya adalah adanya penemuan HP, di mana adanya penemuan HP tidak hanya berguna bagi jasmani manusia, melainkan diyakini juga bermanfaat bagi rohani manusia. Untuk dari sisi jasmaninya, yakni HP bisa digunakan untuk alat berkomunikasi dengan orang yang dikenal, tetapi adanya penemuan HP juga berguna bagi rohani manusia, yakni kita bisa membaca kitab suci melalui aplikasi-aplikasi yang tersedia di HP. Selain itu, dengan adanya HP kita juga bisa beribadah secara online. Contohnya seperti saat PSBB lalu ya,
dan tentunya hal tersebut berguna bagi kerohanian kita. Lalu ada karakteristik yang kedelapan atau yang terakhir, yaitu perubahan sosial memiliki penggolongan watak. Artinya, perubahan sosial tersebut terdiri atas beberapa bentuk, seperti misalnya proses sosial, perubahan struktur, dan segmentasi. Perubahan sosial yang dimaksud di sini adalah tentang bagaimana manusia melaksanakan setiap aktivitasnya di dalam kehidupan. Sedangkan perubahan struktur yang dimaksud di sini adalah perubahan yang terdapat pada masyarakat, apakah ia sebagai ketua, sekretaris, ataupun bendahara. Sedangkan dalam masyarakat yakni yang berkaitan sedangkan dalam hal segmentasi di sini adalah pengelompokan yang terdapat dalam masyarakat yakni yang berkaitan dengan status dan peran. Seperti misalnya apakah masyarakat tersebut berada pada kelas atas, kelas menengah, ataukah kelas bawah. Nah, itu menunjukkan perubahan sosial memiliki yang namanya penggolongan watak. Jadi itulah 8 karakteristik dari perubahan sosial. Oke anak-anak, di video ini kita sudah belajar tentang apa itu perubahan sosial dan karakteristik dari perubahan sosial. Semoga anak-anak ibu sekalian bisa mengerti atas apa yang ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menyimak video pembelajaran dari ibu, dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.